Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Masjid kuno Kuncen berdiri kokoh sebagai simbol sejarah dan situs budaya di Kota Madiun, Jawa Timur. Masjid kuno Kuncen memiliki nama resmi Masjid Nur Hidayatullah, sedangkan nama asli dari masjid ini masih menjadi teka-teki hingga kini. Pada tahun 1568, peristiwa penting terjadi di Kesultanan Demak yang berdampak pada daerah Madiun dan sekitarnya. Maskarabet atau Jagat Tingkir dengan restu para wali menggantikan Sultan Trenggono dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Pangeran Timur alias Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno kemudian diangkat menjadi Bupati Madiun oleh Sunan Bonang atas restu para wali, yaitu pada 18 Juli 1568 sekaligus mendirikan Masjid Kuno Kuncen sebagai bagian dari misinya menyebarkan agama Islam. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1575 oleh Pangeran Timur alias Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno yang merupakan putra sulung dari Sultan Trenggono. Masjid ini menjadi bukti nyata penyebaran agama Islam sekaligus perubahan pusat pemerintahan Madiun dari Kelurahan Sogaten ke Kelurahan Kuncen yang dulunya bernama Wonorejo. Lalu siapakah Pangeran Timur itu? Menurut silsilah, Pangeran Timur adalah putra Sultan Trenggono, adik ipar Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir atau Maskarabet. Pangeran Timur diangkat sebagai anak oleh Raden Ayu Retno Lembah. Raden Ayu Retno Lembah merupakan putri dari penguasa Kadipaten Ngurawan yang menikah dengan Surya Pati Unus, putra dari Sultan Demak Raden Fatah. Pada 18 Juli 1568, Pangeran Timur diangkat sebagai Bupati Purabaya, nama baru Kadipaten Ngurawan, oleh Sunan Bonang yang mewakili para wali. Pangeran Timur jumeneng dengan gelar Panembahan Ronggo Jumeno, memerintah Kabupaten Madiun selama 18 tahun sejak 1568 hingga 1586. Saat itu kekuasaan Demak telah diambil alih oleh Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir. Diangkatnya Panembahan Ronggo Jumeno sebagai pemimpin sekaligus mengakhiri pemerintahan pengawasan Kesultanan Demak di bawah Kyai Rekso Gusti. Panembahan Ronggo Jumeno dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan dicintai oleh rakyat Madiun hingga hari ini. Beberapa wilayah kekuasaan dari Panembahan Ronggo Jumeno meliputi Surabaya, Pasuruan, Ngawi, Tuban, Nganjuk, Brebes, dan Ponorogo. Masa peralihan kekuasaan Jawa dari Pajang ke Mataram menjadi era baru bagi Madiun. Mataram berhasil menguasai kerajaan Pasai sehingga posisi kadipaten harus tunduk di bawah kekuasaannya. Namun Panembahan Ronggo Jumeno menolak untuk tunduk terhadap Mataram yang saat itu dipimpin oleh Panembahan Senopati. Penolakan tersebut membuat Mataram menyerang Madiun. Tercatat Mataram dua kali melakukan serangan pada 1568 dan 1587. Namun kedua serangan tersebut berhasil dikalahkan karena Purabaya mendapat bantuan dari 15 bupati mancanegara timur. Setelah dua kali mengalami kekalahan, Mataram menyusun strategi baru untuk menyerang Purabaya dengan berpura-pura menyerah. Mengetahui hal itu, pasukan sekutu dari mancanegara timur ditarik mundur dan kembali di wilayahnya masing-masing. Saat Kadipaten Purabaya lengah, pasukan Mataram menyerang kembali pada tahun 1590 Masehi. Saat itu pusat pemerintahan telah berpindah ke Wonosari dan kekuasaan Kadipaten Purabaya sudah diserahkan kepada anak Panembahan Ronggo Jumeno, yakni Raden Ayu Retno Dumilah. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Dumilah dengan sejumlah kecil pasukan. Perang tanding terjadi antara Panembahan Senopati dengan Raden Ayu Retno Dumilah. Perang dilakukan di sekitar Sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo. Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Panembahan Senopati. Dan melalui bujuk rayunya, atas saran dari Ki Juru Mertani atau Patih Kesultanan Mataram, Raden Ayu Retno Dumilah dipersunting oleh Panembahan Senopati. Raden Ayu Retno Dumilah kemudian diboyong ke Istana Mataram di Pleret, Yogyakarta, dan berakhirlah era Kadipaten Purabaya. Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi, tanggal 16 November 1590 Masehi, nama Purabaya diganti menjadi Madiun, mengambil nama dari pusaka Tundung Madiun yang berhasil direbut oleh Panembahan Senopati. Wallahu a'lam. Awalnya bangunan pertama masjid ini terletak di halaman sekolah MTS Kuncen. Namun karena pemilik tanah berkeinginan menjual lokasi tersebut, maka masjid itu kemudian dipindahkan ke timur pabrik gula Pagotan Madiun.
Masjid Kuncen sekarang ini adalah bangunan masjid yang kedua, yang bangunan pertamanya dipindah ke daerah Banjarsari. Apapun itu, konon katanya Masjid Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah ini adalah masjid tertua di Madiun. Wallahu a'lam. Keunikan arsitektur Masjid kuno Kuncen terlihat dari relief-relief dan model bangunannya yang masih kental dengan nuansa Masjid Agung Demak. Memang tidak bisa dipungkiri, karena pencetusnya merupakan keturunan langsung dari Sultan Trenggono, pemimpin Kesultanan Demak. Semoga bermanfaat informasi ini, semoga menambah cinta kita kepada sejarah Islam yang ada di Madiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.